Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2226 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop kabar selamat kepada Sion. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan firman Tuhan ini tergenapi pada Tuhan Yesus. Amin. Coba saudara melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 16 sampai ayat 22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa nubuatan Yesaya 61 ini tergenapi kepada Yesus dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 22. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari Pentakosta adalah momen di mana Roh Kudus atau Roh Tuhan turun memenuhi semua orang percaya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa orang yang dipenuhi Roh Tuhan atau Roh Kudus, mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Apa arti diurapi? Diurapi itu artinya dipilih dan dikuduskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang urapan ketika Samuel datang ke rumah Isai dan mengurapi salah satu anak Isai. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang diurapi? Dialah yang terpilih untuk menjadi raja.
Israel. Amin. Dan yang diurapi di antara anak-anak Isai adalah Daud. Dan kita tahu pada akhirnya Daud menjadi raja Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus diurapi? Karena itu adalah penggenapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus diurapi, artinya dia dipilih. Dia dipilih untuk menjadi raja. Makanya dia disebut juga Sang Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam konteks gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Amin. Saudara perhatikan Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kita gereja Tuhan adalah orang-orang yang sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita belajar tentang konsep pilihan bagi manusia, orang yang dipilih pasti orang yang terbaik. Orang yang dipilih adalah orang yang berprestasi, orang hebat, orang yang luar biasa. Makanya dia terpilih. Betul? Saudara, coba lihat diri kita. Apa spesialnya kita? Apa hebatnya kita sampai Tuhan pilih kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini walaupun mungkin banyak kekurangan di mata orang, tapi kita luar biasanya, kita dipilih Tuhan. Amin. Bapak Presiden boleh berbangga hati. Dia orang hebat. Dia dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kita lebih spesial dari Bapak Presiden. Kenapa? Bapak Presiden jadi presiden karena pilihan rakyat. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Pertanyaannya, mana yang lebih spesial? Sudah pasti kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar yang pertama, seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang dipilih. Dan yang kedua, orang yang diurapi itu dikuduskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia memang kudus, amin, suci. Nah, saudara dan saya gereja Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kita jatuh bangun dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang dipilih tadi, kita diurapi, kita dikuduskan, amin. Kita disucikan, betul kita manusia terbatas, lemah, penuh dengan dosa. Tapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menangkap pesan firman Tuhan ini. Kita sangat luar biasa di mata Tuhan. Amin. Sehingga kita yang penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, kita diurapi, kita dipilih, dan kita dikuduskan. Haleluya. Yang kedua, saudara, seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti mau menyampaikan kabar baik atau Injil Kerajaan Allah. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia semangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan berusaha, berupaya bagaimana caranya dia dapat menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang
berjumpa, yang dia temui. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Roh Kudus ada pada orang percaya, maka orang itu siap diutus kemanapun. Dia diutus, dia pasti berangkat. Dia pasti akan pergi. Amin. Saya menangkap di sini seseorang yang ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia taat. Makanya kemanapun dia diperintahkan untuk pergi, dia berangkat, dia pergi, saudara. Karena apa? Ada Roh Tuhan dalam dirinya, ada Roh Kudus, sehingga dia tidak dapat membantah perintah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada hamba Tuhan sudah tidak bersemangat memberitakan kabar baik, itu mengindikasikan bahwa Roh Tuhan sudah undur dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mengenal rasa takut. Kita pasti berani, kita pasti dengan gagahnya memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada siapapun yang kita jumpai, kita temui. Kita menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dia selalu sampaikan, dia ceritakan adalah Injil. Amin. Yang dia sampaikan itu bukan kabar burung, tapi kabar baik, yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar seseorang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia diurapi, dia dipilih, dia dikuduskan, sehingga hidupnya berubah, dia betul-betul jadi berkat. Maka orang dapat melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Ada perubahan yang ajaib terjadi. Amin. Yang kedua, kita belajar seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia tidak berdiam diri. Pasti dia bersemangat di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Dan yang ketiga, saudara, saya tangkap di sini. Seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti penuh dengan kasih. Amin. Saya percaya, saudara, seorang yang dipenuhi Roh Tuhan dalam dirinya, pasti ada kasih Kristus di dalam hati orang itu. Yang tadinya mungkin dia orang jahat, orang yang hidup dalam kegelapan, orang yang selalu hidup dalam dosa. Tapi sejak dia dipenuhi Roh Kudus mengubahkan hidupnya, dan dia betul-betul berubah. Dia hidup dalam kasih Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikirannya, dengan segenap kekuatannya. Dan dia mengasihi sesamanya manusia. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya ada kasih agape. Amin. Walaupun dia disakiti, dia tetap mengampuni. Saudara, dia tidak masa bodoh dalam kehidupannya ketika dia melihat ada ketimpangan terjadi di sekitar atau seputaran tempat di mana dia berada. Pasti dia akan gelisah, saudara, melihat ada orang-orang yang hidup dalam penderitaan, susah. Maka dia akan digerakkan untuk menolong, membantu, dan menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, masih di ayat 1. Firman Tuhan ini berkata begini, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada kasih agape di dalam hati orang itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada amarah dalam dirinya. Yang ada adalah kasih. Dia mengampuni walaupun tersakiti.
Dia tetap mengasihi walaupun dia dicurangi. Dia tetap memberkati walaupun dia diperlakukan dengan tidak baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Firman Tuhan ini sudah tergenapi pada Tuhan Yesus, tapi terus bekerja dalam kehidupan gereja Tuhan, kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu tanda orang itu diurapi. Dia dipilih untuk melayani Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Dia dikuduskan, walaupun mungkin masa lalunya dia hidup dalam dosa. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tanda dia diurapi. Dia sudah dipilih dan dikuduskan. Yang kedua kita belajar, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bawaannya adalah apa? Menyampaikan kabar baik. Saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan berdiam diri dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pasti yang keluar dari mulutnya adalah Injil, Injil, Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selain menyampaikan kabar baik, dia siap diutus mau kemanapun. Dia diperintahkan untuk pergi, dia akan berangkat. Amin. Dan yang dia sampaikan adalah kabar baik, bukan kabar buruk, bukan gosip, tapi kabar baik. Dan yang ketiga kita belajar, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya orang itu hidup dalam kasih agape. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti yang ada di dalam dia itu adalah Roh Kudus yang menuntun, membimbing dia, sehingga orang itu terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya ada kasih Kristus. Kalau saudara melihat ada hamba Tuhan tapi masih menyimpan dendam, masih sakit hati dan lain sebagainya, saya mau bilang itu bukan hamba Tuhan tapi hamba iblis. Saya percaya saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan seperti Yesus, tetap mengampuni, tetap memberkati, tetap mengasihi, walaupun diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan jahat sekalipun. Yang keluar dalam hati orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah kasih. Dia tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami, menasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.